Sebenarnya ada nggak sih Pak Haji perbedaan persidangan secara elektronik itu dengan persidangan konvensional yang biasa kita lakukan di sini? Ya. Termasuk mekanisme pemanggilan dari awal pun sudah tidak lagi seperti zaman dulu Pak Haji ya? Ketika proses pemanggilan melalui surat tercatat oleh PT Pos, itu yang dikatakan patut yang seperti apa, yang tidak patut itu yang seperti apa Pak Haji? Jagain dia, jagain biar tahu semuanya. Jagain biar tahu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mas Bon di Jagain. Kali ini Jagain kita sudah masuk ke episode 4 nih. Nah, episode 4 ini pun tidak kalah seru dengan episode sebelumnya. Kita masih tetap akan membahas segala hal tentang pengadilan agama Ciamis yang tentunya akan membawa manfaat banyak kepada para pencari keadilan. Narasumber kita kali ini, beliau adalah seorang hakim yang akan menjelaskan tentang persidangan secara elektronik. Karena memang saat ini di lingkungan peradilan agama itu sedang gencar-gencarnya digalakan pendaftaran perkara secara elektronik yang biasa kita kenal dengan istilah e-court. Kita sambut narasumber kita, Dr. Andes Kamardi, SHMA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Hakim? Alhamdulillah. Silakan Pak Hakim. Oke, nah ini Pak Hakim, kita mau kasih pemahaman kepada masyarakat tentang mekanisme persidangan yang sekarang lagi digalakan secara elektronik Pak Haji. Nah, kan memang e-court itu suatu kebijakan yang diharuskan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Kita sebagai satker di lingkungan tingkat pertama ini wajib mengamankan kebijakan itu. Ya. Terkait dengan hal itu nanti mungkin ada beberapa informasi yang bisa Bapak sampaikan kepada para pencari keadilan untuk memberikan gambaran bagaimana proses persidangan secara elektronik itu Pak Haji. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut Pak Haji, barangkali Pak Haji mau ngopi dulu nih. Oh, ada kopi juga? Ada Pak Haji, kita sediakan kopi di sini. Kopi hitam aja lah. Kopi hitam ya. Oke, Kang Ujang kopinya 2 ya. Oke. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang persidangan secara elektronik Pak Haji. Kalau kita sebutkan elektronik, pemahaman masyarakat itu biasanya berhubungan dengan segala sesuatu yang sifatnya elektronik ya Pak Haji ya. Ya. Baik mekanisme persidangan ataupun sarana yang digunakannya itu semua elektronik. Sebenarnya ada nggak sih Pak Haji perbedaan persidangan secara elektronik itu dengan persidangan konvensional yang biasa kita lakukan di sini? Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi sangat jauh berbeda ya. Kalau konvensional kan kita sidang di ruang sidang, tatap muka. Para pihak datang ke pengadilan, dipanggil masuk ke ruang sidang, lalu disidangkan. Sedangkan persidangan secara elektronik itu begitu upaya mediasi gagal, maka persidangan dilangsungkan tidak lagi tatap muka. Tidak tatap muka lagi berarti. Jadi para pihak menjawabnya dilakukan secara elektronik. Begitu bacakan gugatan, jawab hakim menentukan jadwal sidang berikutnya. Nah, lalu para pihak masukkan jawaban, replik, duplik itu secara elektronik dikirim melalui namanya SIP, Sistem Informasi Pengadilan. Nah, ini bisa dilakukan oleh setiap perkara yang harus malah yang dilakukan secara elektronik. Begitu perkara masuk elektronik, penyelesaiannya elektronik juga. Itu Berarti memang ketika sudah dengan mekanisme persidangan elektronik ini mediasi gagal tidak lagi tatap muka Pak Haji. tidak lagi tatap muka. Oke. Termasuk mekanisme pemanggilan dari awal pun sudah tidak lagi seperti zaman dulu Pak Haji ya? Enggak. Gitu. Kalau dulu kan jurusita mengantarkan panggilan ke tempat para pihak gitu ya. Nah, sekarang lebih enteng lagi, lebih mudah. Panggilan bisa dilakukan pertama secara elektronik melalui email si kuasa pembunuhan para pihak. Kemudian kalau
bagi yang tidak punya email atau alamat elektronik, itu panggilan disampaikan melalui surat tercetak. Nah, kemudahannya lagi, kalau jurusita yang manggil, itu jika tidak bertemu dengan para pihak, panggilan langsung ke desa atau ke kelurahan. Sementara bagi panggilan yang dilakukan secara tercatat, itu dilakukan oleh petugas pos. Nah, apabila tidak bertemu dengan para pihak, itu panggilan boleh diserahkan kepada orang serumah. Orang serumah atau tinggal serumah dengan para pihak. Nah, cuma dengan menyebutkan hubungannya apa, identitasnya ditampilkan ya, lalu difoto. Harus disertai foto. Difoto surat panggilannya difoto, kemudian KTP-nya difoto juga. Iya. Nah, lalu nanti apabila tergugatnya memang senyatanya tidak lagi di situ atau tidak berada di tempat dan tidak ada orang serumah dengan dia, nah panggilan baru disampaikan melalui kelurahan atau desa. Oh begitu. Kan memang selama ini kita lihat Pak Ji ya, kalau panggilan dari pos itu kan biasanya jurusita itu akan print tracking perjalanan si surat itu gitu ya, sampai diterima oleh entah itu pihaknya langsung atau orang yang tinggal serumah. Ada sedikit yang berbeda Pak Ji. Kalau dulu dengan mekanisme pemanggilan manual, para jurusita itu ketika ke lapangan tidak bertemu dengan si bersangkutan di alamat tempat tinggalnya, kan panggilan disampaikan melalui desa. Tapi pada saat itu memang beberapa kali jurusita dilakukan pemanggilan untuk pelatihan atau sebagainya, itu tidak boleh diserahkan ke orang serumah surat itu. Ini perbedaannya gimana Pak Ji? Itulah kemudahan beracara secara elektronik. Jadi jika tergugat atau para pihak tidak ditemui di tempat, bisa diserahkan melalui orang serumah. Oh gitu. Syaratnya itu harus disebutkan identitasnya, hubungannya apa gitu kan dengan para pihak. Berarti memang untuk dengan mekanisme elektronik itu diperbolehkan Pak Ji ya? Diperbolehkan. Sambil kita nikmati kopinya Pak Ji, silakan kita ngopi dulu. Nah, ini kopinya spesial Pak Ji. Bismillah. Secepat itu, daftar Brimo bebas ribet. Sekarang, semua hal perlu dilakukan serba cepat. Bikin kopi, outfit cek, bikin sarapan. Kalau yang ini bisa sambil daftar Brimo. Beneran bisa. Download Brimo, pilih belum punya akun Brimo. Selfie pakai KTP, isi data diri lengkap, masukkan kode OTP dan verifikasi. Tinggal bikin username, password, dan PIN. Beres. Daftar Brimo lebih mudah kapan aja dan di mana aja. Brimo. Enak kopinya. Luar biasa. Kopi mana ini? Ini kopi Lampung Bang Ojeng ya? Ya, kopi asli Pak. Wih, mantap sekali. Oke. Nah, kemudian nih Pak Haji ya, ketika hakim menangani proses persidangan secara elektronik terkait dengan panggilan tadi, kan tetap unsur sah patut itu diperhatikan Pak Haji ya? Iya. Ketika proses pemanggilan melalui surat tercatat oleh PT Pos, itu yang dikatakan patut yang seperti apa, yang tidak patut itu yang seperti apa Pak Haji kira-kira? Ya, kalau panggilan itu sudah disampaikan kepada yang bersangkutan atau kepada orang yang serumah, atau tidak, jika tidak ada orang serumah, misalnya rumah ditemui dalam keadaan kosong, itu disampaikan melalui kelurahan. Itu sudah sah dan patut. Sudah sah dan patut. Begitu. Kalau dari tanggal penyampaian Pak Haji misalkan? Tanggal penyampaian sama, ada aturannya, panggilan itu 6 hari sebelum persidangan. Harus sudah dikirim oleh jurusita? Ya, sudah disampaikan oleh petugas pos. Oke, artinya memang tetap petugas pos harus menjaga minimal 3 hari sebelum sidang, surat itu sudah tersampaikan kepada para pihak Pak Haji ya? Oke. Jadi tidak ada perbedaan antara proses sah patut panggilan manual yang biasa dilakukan oleh jurusita ataupun dengan petugas pos 1. Ya. Oke. Nah, terus ini Pak Haji ada sedikit lagi nih. Kalau misalkan seperti tadi disampaikan,
ternyata si pihak tidak ada di rumahnya atau sudah tidak tinggal di situ lagi, bahkan tidak diketahui lagi keberadaannya di Indonesia misalkan. Ya, Di SEMA itu kan disebutkan bahwa panggilan itu akan dilakukan secara melalui panggilan umum. hmm, Ketika terjadi hal seperti itu, biasanya ditemui fakta di persidangannya, katakan panggilan tidak patut, Pak Ji, ya. di persidangan pertama ini. Majelis hakim itu gimana, Pak Ji? Apakah memberikan kesempatan untuk klarifikasi alamatkah kepada kuasa pemohon atau si pemohonnya itu, atau memang realitanya di Pengadilan Agama Ciamis sendiri seperti apa? Apakah di NO atau bagaimana, Pak Ji? Ya, yang biasanya yang terjadi itu eh, para hakim memberikan apa namanya ya, ada dua pilihan sebenarnya, Dua pilihan. perkara dicabut atau hakim meng-NO. Hmm. Tapi kita kan nggak bisa menawarkan Hmm. kepada pihak apakah harus dicabut atau enggak. Nah, kita ambil kebijakan aja, tanya aja gimana ini, Hmm. kan? Oh cabut aja Pak, ya kita cabut silakan. Tapi kalau nggak mau ya udah diputus NO. Artinya memang tidak ada kesempatan untuk klarifikasi alamat, Pak Ji. Enggak, kan sudah udah jelas di dalam apa namanya, di dalam rekam apa itu, Di SEMA-nya itu. bukan, di panggilannya kan sudah ada. Oh, dari berita acara Berita panggilannya acara itu. panggilannya. Ya. Hmm. Jadi memang betul-betul harus diperhatikan ketika memang proses pendaftaran perkara secara elektronik ini, kelengkapan persyaratannya maupun alamat pihak itu sudah jelas. Gitu, Iya, Pak Ji, ya. iya. Sehingga tidak berdampak seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Kamardi ini, akan ada kemungkinan untuk perkara diperintahkan untuk dicabut atau di NO gitu kan. Ya. Oke. Silakan Pak Ji, sambil ngopi lagi nih Pak Ji. Ya, siap. Oke. Nah dari semua ini Pak Haji, pernah ada kejadian yang unik nggak Pak Haji? Ketika misalkan proses persidangan secara elektronik sedang berjalan, ditemui satu kasus yang menurut hakim itu unik gitu. Ada di sini belum lama ini. Jadi ada perkara ekor. Jadi petugas pos menyampaikan panggilan ke alamat yang bersangkutan, cuman kan tidak bertemu dengan para pihak, dengan tergugatnya. Lalu diserahkan kepada orang serumah. Tapi orang serumah itu tidak disebutkan siapa namanya, apa hubungannya, kan nggak jelas. Nah, anehnya lagi di belakangnya itu diterima yang bersangkutan. Padahal sudah jelas bukan orangnya Pak Ya Haji. kan? Gitu. Kita coba untuk panggil yang kedua. Disebutkan nama penerima, tapi nggak tahu apa hubungannya dengan para pihak. Nah, ya kan? Dengan penggugat, dengan tergugatnya. Iya. Nah, di dalam kurung lagi diterima oleh yang bersangkutan. Nah, gitu. Jadi kan kita nggak bisa ini panggilan gimana? Kan kurang, tidak patut ya. Iya. Tidak patut. Jadi mau nggak mau, kalau pengacaranya pengen lagi, panggil lagi gitu kan. Tapi ya udah 2 kali kesempatan ya udah langsung di NO. Langsung di NO kalau yang seperti itu. Jadi buat teman-teman kuasa ataupun prinsipal pengguna lainnya dalam ikot ini harap diperhatikan hal itu gitu kan, jangan sampai seperti yang tadi Pak Kamar disampaikan bahwa surat panggilan diterima oleh siapa tapi tidak disebutkan hubungannya dengan para pihak, atau dikatakan itu yang bersangkutan tapi orangnya lain gitu Pak Haji ya. Ini memang hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses pendaftaran perkara secara ikot ini. Barangkali ada closing statement dari Pak Haji untuk para pihak nih Pak Haji. Ya, kita berharap di dalam HR atau RBG itu kan menyatakan gugatan itu harus jelas, termasuklah identitas para pihak. Kita berharap kepada pengguna jasa elektronik ini itu benar-benar memuat alamat sesuai dengan kenyataannya seperti apa. Jadi ketika dipanggil itu gampang sekali untuk jadi tidak merugikan pihak prinsipal. Jangan sampai sudah dipanggil tapi ternyata akhirnya kan merugikan prinsipal. Oke. Nah, sekali lagi itu titik beratnya, sebelum didaftarkan harus dicek kembali semua identitasnya,
alamat elektronik ataupun alamat si penerima itu Iya. harus jelas, sehingga yang pertama akan memudahkan majelis hakim dalam menentukan bagaimana perjalannya perkara ini. Yang kedua pun tidak akan merugikan para pihak baik secara materi maupun waktu, Pak Haji ya. Iya. Nah, Pak Haji, mungkin itu hal-hal yang kita sampaikan kepada masyarakat. Mudah-mudahan dengan dijelaskannya tadi proses persidangan secara elektronik ini akan memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa ada kemudahan-kemudahan yang diperoleh ketika pendaftaran perkara dilakukan secara elektronik. Ya. Pak Haji, terima kasih banyak atas waktunya ya. Mudah-mudahan sukses ke depannya. Amin. Kami tutup jagain episode 4 kali ini. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan Pak Haji. Bukalah matamu, lihatlah dunia. Begitu banyak cerita tentang isi dunia. Pahami atas semua, kau akan bahagia. Jika kau hanya diam, kau akan tertinggal. Jika kau tak mengejar, kau kehilangan. Jika kau sayang, jagain dia. Jangan sampai nanti kehilangan. Jika kau cinta, jagain dia. Jagain biar tahu semuanya. Jagain biar tahu semua.